Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Hari ini kita akan belajar tentang kimia farmasi dasar. Ya, bagi mahasiswa yang baru masuk di prodi farmasi atau fakultas farmasi, mari kita simak apa itu kimia farmasi dasar. Jadi, materi kimia farmasi dasar itu meliputi dari ilmu kimia, metode ilmiah, materi, pengukuran, dan penanganan bilangan. Ilmu kimia ini mulai dari definisi dan bagaimana cara belajar tentang ilmu kimia. Metode ilmiah terdiri dari beberapa klasifikasi. Materi ini ada berbagai materi meliputi penggolongan materi, zat dan campuran, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia. Untuk pengukuran, membahas tentang satuan SI, massa dan berat, volume, kerapatan, serta suhu. Untuk penanganan bilangan, terdiri dari notasi ilmiah dan angka signifikan. Nah, itu semua materi yang ada di pendahuluan dari kimia farmasi dasar. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, jadi apa itu ilmu kimia? Jadi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi dan perubahannya. Juga termasuk unsur dan senyawa sebagai zat yang terlibat di dalam perubahan kimia. Pada umumnya, kimia ini dilakukan dengan percobaan. Percobaan ini berada di laboratorium. Ada juga untuk mempelajari ilmu kimia tetapi tanpa percobaan, yaitu dengan cara menggunakan komputer untuk mengkaji struktur secara mikroskopis dan sifat kimia zat. Jadi ada program software yang digunakan untuk tahu bagaimana sifat-sifat dari zat kimia. Contohnya untuk tahu titik lebur, titik leleh, berat molekul. Nah, itu bisa menggunakan secara komputer tanpa melakukan percobaan. Ada juga yang bisa menggunakan website. Ya. Jadi nanti bisa memprediksi dari sifat-sifat kimia dari senyawa tersebut. Itu jika tanpa percobaan. Umumnya aplikasi ilmu kimia digunakan untuk pengembangan obat baru. Nah, ini sangat cocok di bidang farmasi. Jadi obat-obat penemuan yang terbaru untuk mendapatkan efek tertentu ya atau aktivitas obat tertentu, dia bisa menggunakan ilmu kimia. Atau bisa digunakan untuk analisa cemaran lingkungan. Jadi kandungan-kandungan logam yang ada atau yang mencemari lingkungan. Atau untuk bisa mencari sumber energi baru. Jadi misalnya kalau belum ada energi yang ditemukan, bisa menggunakan ilmu kimia. Bagaimana cara belajar tentang kimia? Sebenarnya gampang sekali untuk belajar kimia itu. Ya, yang pertama harus hadis kuliah ya. Catat bahan-bahan yang akan dipelajari sebelum kalian kuliah dan juga saat kuliah. Ulang terus topik ya. Makanya ini sudah saya sediakan YouTube ya di channel Dosen Farmasi Cantik. Senantiasa punya pikiran kritis. Jadi kritis ini detail. Jadi bagaimana bisa kritis ya? Kritis itu bisa dilihat dari kalau kalian menganalisa sebuah kasus, dilihat kalimat atau kata per kata dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf.
Kalau misalnya bingung, jangan ragu bertanya. Makanya di channel YouTube itu sudah tersedia komentar, boleh bertanya di situ. Nah, kalau tidak bertanya berarti ya dianggap sama dosennya ya sudah mengerti gitu. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini sebagai pendekatan yang secara sistematik, jadi runtut, ada punya langkah ya, langkah-langkah untuk melakukan sebuah penelitian. Itu namanya metode ilmiah. Untuk melakukan penelitian sendiri ada dua jenis data penelitian, yaitu data kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian kualitatif. Terus data kuantitatif bisa juga disebut dengan penelitian kuantitatif. Seperti apa data kualitatif ini? Jadi data ini berupa hasil pengamatan secara umum suatu sistem. Contoh, saat mengidentifikasi logam, dia ditetesi reagen akan membentuk warna merah misalnya, atau terbentuk endapan putih. Nah, itu dari hasil pengamatan warna merah terbentuk endapan putih, itu adalah jenis data kualitatif. Jadi hanya sesuai dengan pengamatan secara mata, atau bisa bantuan alat, hanya saja tetap dengan mata. Jadi kualitatif itu tidak bisa dalam bentuk angka. Sedangkan data kuantitatif dia biasanya diperoleh dari pengukuran yang menghasilkan data angka-angka. Misalnya mengukur pH asam salisilat menggunakan pH meter sehingga diperoleh pH 4,3. Nah, itu namanya data kuantitatif. Jadi bisa ya membedakan antara apa itu kualitatif, apa itu data kuantitatif. Apa selanjutnya materi? Jadi materi itu merupakan segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan mempunyai massa. Materi ini dibedakan menjadi beberapa, ada zat, campuran, unsur, dan senyawa. Zat sendiri didefinisikan sebagai materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifatnya yang tertentu. Jadi contohnya adalah air, etanol, NaCl, CO2, dan sebagainya. Jadi etanol itu punya susunan tertentu, yaitu CH3CH2OH, termasuk golongan alkohol, dan sifat-sifatnya ya mengikuti sifat-sifat senyawa golongan alkohol. Yang kedua adalah campuran. Jadi campuran ini merupakan penggabungan dua atau lebih dari zat, di mana dalam penggabungan zat-zat masih mempertahankan identitas masing-masing dari zat yang mengalami penggabungan. Ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan heterogen. Karena dia homo, sama, berarti susunannya sama. Kalau heterogen, susunannya tidak sama. Contoh campuran homogen misalnya saat gula dilarutkan dalam air sehingga dia akan larut, makanya dia membentuk campuran yang susunannya sama. Sedangkan kalau heterogen, contohnya minyak dalam air yang dia tidak larut, maka dia membentuk susunan yang tidak sama. Campuran heterogen. Selanjutnya unsur. Unsur merupakan suatu zat yang tidak bisa lagi
dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contoh, jadi seperti logam besi, atom natrium, kobalt. Nah, itu termasuk contoh unsur. Selanjutnya senyawa. Jadi senyawa itu merupakan suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih, terikat secara kimia dengan perbandingan tetap. Contoh senyawa itu contohnya adalah air, dia rumus kimianya H2O. Di air tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi selamanya ya dia akan tersusun atas itu yang terikat. Kalau tidak terikat, dia tidak akan menjadi senyawa air. Nah, ini dipetakan dalam bentuk bagan bahwa materi itu terdiri dari campuran dan zat murni. Campuran itu terdiri dari campuran homogen, campuran heterogen. Zat murni ini merupakan senyawa dan unsur. Bagaimana sifat fisika dan kimia materi? Jadi suatu zat itu bisa dilihat sifat-sifatnya dan susunannya. Sifat fisika ini cara melihatnya dengan mengukur atau mengamati tanpa adanya perubahan susunan atau identitas zat. Jadi dia melekat pada zat itu. Contoh adalah titik leleh, titik lebur, warna, titik didih, kerapatan, berat molekul. Itu termasuk sifat fisika. Sedangkan sifat kimia dia bisa diamati dengan adanya atau perlakuan perubahan kimia. Contohnya saat dilakukan pembakaran. Jadi misalnya ada zat NaCl dipanaskan, nah dia bisa berubah warna dengan adanya pemanasan. Atau dengan perebusan. Kalau perebusan dari padatan menjadi larutan, nah itu dia sudah berubah bentuknya. Kalau tidak berubah bentuknya, berarti dia termasuk sifat fisika. Selanjutnya adalah sifat ekstensif. Nilai ini terukur bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Contohnya adalah massa, panjang, volume. Kalau sifat intensif, dia diukur tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Jadi dia memang melekat pada materi itu sendiri. Contohnya suhu, titik leleh, titik didih, kerapatan. Kalau massa tadi kan dia misalnya materinya banyak, dia massanya juga besar. Kalau misalnya suatu materi diukur suhunya, ya dia akan tetap berada di suhu itu. Misalnya contoh titik leleh dari NaCl, dia mau NaCl-nya 1 gram atau setengah miligram, nah dia tetap titik lelehnya tidak berubah. Itu bedanya sifat ekstensif dan intensif. Selanjutnya pengukuran. Jadi pengukuran ada mengukur 2 jenis sifat, yaitu sifat makroskopik dan mikroskopik. Kalau makroskopik, dia bisa ditentukan secara langsung. Contohnya kalau ingin menimbang zat AgCl, maka dia akan masanya diperoleh misalnya 1 gram. Nah, itu sifat makroskopik. Mengukur suhu titik leleh dari natrium
hidroksida. Nah, itu bisa tetap dengan menggunakan termometer sehingga diperoleh suhu titik lelehnya. Nah, itu contohnya sifat makroskopik. Sedangkan mikroskopik dia dilihat secara molekular, jadi bisa menggunakan alat bantu mikroskop secara tidak langsung. Contohnya untuk melihat tingkat atom atau molekul yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Untuk pengukuran ini menggunakan satuan SI atau satuan sistem internasional. Jadi satuan ini memang yang paling umum digunakan. Satuan SI ini yang umum digunakan yaitu sistem metrik. Ada juga yang menggunakan dengan sistem bahasa Inggris, tapi hanya digunakan oleh Amerika Serikat. Kalau selama ini kita menggunakan yang sistem metrik. Contoh satuan SI misalnya meter. Meter ini jadi untuk mengukur dari satuan standar panjang. Sedangkan kilogram untuk mengukur standar massa. Sedangkan waktu menggunakan ukuran detik atau sekon. Suhu menggunakan Kelvin. Jadi seperti itu. Nah, untuk satuan yang lain bisa dilihat dalam tabel ini. Yang pertama kita bahas adalah massa dan berat. Jadi massa merupakan ukuran yang menunjukkan kuantitas suatu materi di dalam satuan benda. Jadi ditentukan secara langsung melalui penimbangan. Sedangkan berat, dia merupakan gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Contohnya kalau misalkan ada barang jatuh gitu ya, maka dia ya barang itu massanya tetap. Misalnya tas jatuh, tas itu massanya tetap. Karena tidak bergantung pada letaknya. Tetapi beratnya bergantung pada letaknya. Berat tas di bumi dengan berat tas di bulan itu tidak sama. Itu berat karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi jangan keliru untuk menuliskan atau untuk menyebut saat penimbangan itu adalah massa, bukan berat. Selanjutnya kerapatan dan suhu. Jadi kerapatan ini merupakan massa suatu benda dibagi dengan volume. Jadi M per V. Satuannya merupakan turunan SI, yaitu bisa kilogram per meter kubik atau dirubah menjadi lebih kecil gram per mililiter. Umumnya yang kerapatan itu diukur dari kerapatan padatan dan cairan. Karena saat bentuk gas dia kerapatannya sangat rendah, makanya tidak diukur. Yang poin kedua adalah suhu. Ada 3 skala suhu, yaitu Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Umumnya yang digunakan di Indonesia yaitu Celsius. Sedangkan Fahrenheit biasanya digunakan di Amerika Serikat atau di luar laboratorium. Perbedaan antara skala Fahrenheit dan Celsius. Fahrenheit sendiri memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik didih normal air 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan skala Celsius titik bekunya 0 derajat Celsius dan titik didih normal airnya 100 derajat Celsius. Jadi untuk menghitung merubah dari Fahrenheit menjadi Celsius bisa menggunakan rumus ini. Ya. Untuk merubah Celsius menjadi Kelvin juga bisa menggunakan rumus ini. Nah, ketemu latihannya. Nah, sekarang ini ada contoh seorang anak
Yang sakit dia memiliki suhu 40 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu anak tersebut jika dalam bentuk Kelvin maupun Fahrenheit? Jadi sesuai dengan rumusnya ya, untuk merubah Celcius menjadi Kelvin, maka K sama dengan derajat Celcius ditambah 273,15, sehingga diperoleh suhu dalam Kelvin adalah 313,15 Kelvin. Nah, bagaimana merubah derajat Celcius menjadi Fahrenheit? Ya, jadi memakai rumus yang sama ya, sehingga bisa diperoleh 104,00 Fahrenheit. Nah, ini ada soal, silahkan dijawab sebagai salah satu tugas ya, dari latihan pertama. Selanjutnya tentang penanganan bilangan. Ini ada dua, yaitu notasi ilmiah dan angka signifikan. Notasi ilmiah ini digunakan untuk menulis bilangan yang nilainya sangat besar ataupun sangat kecil. Biasanya dinyatakan dalam n kali 10 pangkat n. N besar merupakan bilangan 1 sampai 10 dan n kecil dia merupakan pangkat berupa bilangan bulat positif atau negatif. Ada contohnya, misalnya berapa notasi ilmiah dari 568,762? Nah, nilainya berarti 5,68762 kali 10 pangkat 2. Itu notasi ilmiah. Jadi ada pangkat-pangkatnya. Selanjutnya angka signifikan. Jadi angka signifikan ini merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Jadi jumlah digitnya. Hati-hati dengan jumlah digit ini, tidak semua angka itu merupakan signifikan. Ini ada 5 contoh. Yang A, 478 cm, dia 3 angka signifikan. Yang B, 6,01 gram, dia 3 angka signifikan. Yang C, 0,825 meter, dia 4 angka signifikan. Yang D ini perlu diamati, 0,0035, dia hanya 2 angka signifikan. Ya, jadi 0 yang ada di belakangnya desimal atau di depannya angka desimal, dia bukan merupakan angka signifikan. Yang E, 4,302 gram, dia 4 angka signifikan. Nah, ini contohnya dari notasi ilmiah ya. Kalau misalnya ada 0,000772, nah ini harus disederhanakan dalam bentuk notasi ilmiah. Begitu juga kalau misalnya menghitung perkalian atau penjumlahan dalam notasi ilmiah. Nah, ini contohnya untuk yang perkalian. Selanjutnya untuk signifikan figur. Jadi tiap digit bukan nilai 0 merupakan signifikan figur. Jadi semua nilai yang dalam angka selain 0 dia signifikan figur. Berarti ya angka 1, 2, 3 itu signifikan figur. Yang B, nilai 0 di antara nilai bukan 0 merupakan signifikan figur. Contoh 503. Jadi 0 atau 0 di tengah itu adalah signifikan figur. Jadi 503 itu signifikan figurnya ada 3 angka. Terus yang C, nilai 0 di sebelah kiri nilai bukan 0 tidak merupakan signifikan figur. Hal tersebut hanya merupakan penulisan desimal. Nah, seperti contoh yang D tadi. Jadi misalnya 0,003. Jadi itu hanya satu signifikan figur. Yang 00 di belakang desimal bukan signifikan figur.
Yang D, nilai 0 di sebelah kanan nilai bukan 0 dan ditandai koma merupakan signifikan figur. Contohnya, kalau ada nilai 0 di sebelah kanan nilai bukan 0, berarti 60 dan ditandai koma merupakan signifikan figur. Berarti 60,3. Nah, itu berarti ada 3 angka signifikan figur. Nah, ini salah satu latihan dari signifikan figur ya. Jadi nanti dikerjakan latihannya sebagai pengayaan pemahaman kalian. Ini contoh perhitungan yang sama dengan sebelumnya tentang perkalian. Ini juga latihan, jadi silahkan dikerjakan untuk menambah wawasan. Oke, jangan lupa subscribe YouTube Kak Anita, like dan komen kalau misalnya bingung, share ke teman-temannya untuk bisa memperluas informasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.